Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Pak Andriana selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kami presentasi. Perkenalkan, saya Najwa Sylvia Isyatul Aufa dan rekan saya. Pelanda Wulandari. Di sini kita akan presentasi tentang model dan organisasi kurikulum. Pertama ada latar belakang. Kurikulum bukan sekedar daftar materi pelajaran, tetapi merupakan desain atau rancangan pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik bisa belajar dengan cara yang tepat dan efisien. Menurut Rusman 2009, perkembangan kurikulum selalu terkait dengan perubahan sosial di masyarakat. Artinya, setiap kali masyarakat mengalami perkembangan baik dari segi teknologi, budaya, maupun kebutuhan kerja, kurikulum juga harus menyesuaikan. Penting bagi perancang kurikulum untuk memasukkan pandangan kebutuhan dan capaian masyarakat agar kurikulum tetap relevan. Dengan begitu, pembelajaran yang diberikan tidak hanya teoritis, tetapi juga kontekstual dan mampu mempersiapkan siswa menghadapi tantangan nyata di lingkungan sosial mereka. Next. Model kurikulum adalah kerangka atau pola dasar yang digunakan untuk mengatur seluruh komponen pembelajaran, mulai dari tujuan, isi, strategi pembelajaran, hingga evaluasi. Dengan adanya model yang tepat, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif. Pemilihan model kurikulum yang sesuai sangat penting karena menentukan bagaimana materi disampaikan, bagaimana siswa belajar, dan bagaimana keberhasilan belajar mereka diukur. Tanpa model yang jelas, pembelajaran bisa menjadi kurang sistematis, hasil yang dicapai tidak optimal. Model pengembangan kurikulum adalah kerangka kerja yang membentuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kurniawan 2018. Ada beberapa model pengembangan kurikulum yang sering digunakan, antara lain yang pertama ada model Taylor, yaitu menekankan pencapaian tujuan pendidikan yang jelas dan hasil belajar yang terukur, cocok untuk sistem yang ingin melihat kemajuan belajar siswa secara konkret. Dua, ada model Zeiss, yaitu menggunakan beberapa pendekatan seperti administratif, grassroots, terus ada demonstrasi. Tiga, ada model backup, yaitu menekankan pada perencanaan dan evaluasi yang sistematis sehingga kurikulum bisa diperbaiki dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keempat, ada model Hilda Taba, yaitu pendekatan bottom up, artinya kurikulum dikembangkan dan pengalaman guru di lapangan sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan nyata siswa. Yang kelima ada model Saylor atau Miller, itu fokus pada proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berkelanjutan sehingga kurikulum bisa terus diperbarui berdasarkan pengalaman dan evaluasi dari hasil belajar. Next. Ada desain pengembangan kurikulum.
Standar desain kurikulum ada subject matter atau meter pelajaran. Meter pelajaran disusun secara sistematis agar siswa menguasai konsep dan disiplin ilmu secara mendalam. 2, ada kompetensi, yaitu kurikulum menekankan pengembangan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi tantangan nyata di kehidupan dan dunia kerja. Yang ketiga ada humanistik, yaitu pembelajaran dirancang untuk membentuk karakter, kepribadian, dan tanggung jawab siswa agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan empatik. Yang keempat ada rekonstruksi sosial, yaitu kurikulum berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan sosial sehingga siswa dapat mengidentifikasi masalah masyarakat dan mengembangkan solusi kreatif. Ada jenis desain kurikulum. Yang pertama ada subjek konkret, yaitu desain kurikulum berpusat pada mata pelajaran dan cocok untuk pendekatan tradisional yang menekankan penguasaan materi. Yang kedua ada linear content center, yaitu desain ini fokus pada kebutuhan dan bimbingan peserta didik sehingga pembelajaran lebih fleksibel dan profesional. Ketiga ada problem center, yaitu desain menekankan pemecahan masalah kehidupan nyata melalui uplifting, yaitu materi dikaitkan dengan sehari-hari. Kedua ada desain for design, itu menggabungkan beberapa mata pelajaran sesuai kebutuhan sosial individu agar pelajaran lebih kontekstual dan next. Selanjutnya ada analisis kurikulum. Yang pertama ada kurikulum SD. Kurikulum SD menekankan bahwa guru harus menguasai konten akademik seperti bahasa Indonesia, IPS, matematika, IPA, dan PPKN agar dapat menyampaikan materi secara tepat dan mendalam kepada siswa. Selain itu, guru juga perlu menguasai konten pedagogik, yaitu kemampuan mengajar yang mendidik dan efektif, sehingga pembelajaran tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga pengembangan keterampilan, karakter, dan minat siswa. Dalam analisis kurikulum, guru perlu memahami persepsi mereka sendiri terhadap proses pembelajaran serta kebijakan yang berlaku, termasuk model pengembangan kurikulum yang digunakan. Analisis ini mencakup instrumen pembelajaran seperti buku, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan berbagai bentuk evaluasi agar penerapan kurikulum di kelas berjalan sesuai tujuan dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kedua ada kurikulum SMP. Kurikulum SMP menggunakan subjek center design, artinya pembelajaran berfokus pada penguasaan mata pelajaran tertentu sehingga siswa lebih mendalami setiap disiplin ilmu. Proses pengembangannya meliputi beberapa tahapan, yaitu studi kebutuhan untuk mengetahui materi dan metode yang relevan, perencanaan untuk menyusun strategi pembelajaran, mengembangkan materi dan media, uji coba untuk menilai kelayakan penerapan di kelas, penilaian hasil belajar, dan perbaikan kurikulum berdasarkan evaluasi. Meskipun demikian, kurikulum ini memiliki kelemahan, yaitu proses uji coba yang belum merata di berbagai sekolah, serta membutuhkan biaya dan tenaga yang cukup besar sehingga implementasinya memerlukan perencanaan dan dukungan yang matang. Yang ketiga ada kurikulum
SMA itu kurikulum yang dirancang dengan tujuan utama untuk mengembangkan literasi media Islami, mencakup aspek efektif, kognitif, dan fisikomotorik, sehingga siswa tidak hanya memahami informasi, tetapi juga mendapat mengelola sikap dan keterampilan dalam menggunakan media. Isi kurikulum menekankan kemampuan siswa memilih media dengan bijak, memahami konten yang ada, dan menghasilkan karya Islami sebagai bentuk pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran dilakukan melalui pembuatan media atau film yang menjadi sarana bagi siswa untuk menerapkan pemahaman dan menyelesaikan masalah nyata. Dampak dari kurikulum ini adalah siswa menjadi kritis, berakhlak, dan mampu menyeleksi konten negatif sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh media yang buruk, apalagi tidak ada pengawasan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan organisasi kurikulum. Kurikulum adalah cara untuk mengatur bahan ajar dan pengalaman belajar agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan kata lain, organisasi kurikulum berfungsi untuk mengelola isi dan proses pembelajaran di sekolah supaya berjalan efektif dan terarah. Terus, pengembangan organisasi kurikulum. Kurikulum tidak bersifat statis, tetapi terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan siswa. Pengembangannya harus berlandaskan nilai sosial, budaya, ilmu, dan teknologi. Ada 4 unsur utama dalam pengembangan organisasi kurikulum. Yang pertama ada konsep. Konsep ini tuh mencangkup hal-hal yang bersifat teoritis dan empiris. Yang kedua ada generalisasi yang berupa kesimpulan ilmiah yang diambil dari konsep. Terus yang ketiga ada keterkaitan antar konsep, memastikan setiap mata pelajaran itu saling berhubungan. Terus yang keempat ada nilai dan moral yang membentuk perilaku positif pada siswa. Terus slide selanjutnya ada faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Dalam menyusun kurikulum, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada ruang lingkup atau scope, yang sejauh mana materi pelajaran yang akan dibahas. Terus yang kedua ada urutan atau sequence. Bagaimana materi ini tuh diatur dari mudah ke yang sulit. Yang ketiga ada kesinambungan atau continuity. Adanya keterkaitan antara jenjang pembelajaran. Yang keempat ada terpadu atau integrated. Yang dimana dia itu materi pelajaran dihubungkan secara tematis atau lintas bidang. Terus yang kelima ada keseimbangan atau balance. Setiap bidang pelajaran mendapat porsi yang proporsial. Yang keenam ada waktu atau time, yang pengaturan waktu tuh pembelajaran agar efisien dan sesuai kebutuhan siswa. Terus selanjutnya ada prosedur mereorganisasi kurikulum. Menurut Arifin 2011, ada 7 cara untuk mereorganisasi atau memperbarui kurikulum. Yang pertama itu ada meninjau mata pelajaran yang ada. Yang kedua, melakukan tambah sulam materi agar lebih relevan. Yang ketiga, analisis kegiatan belajar dan pembelajaran.
Yang keempat ada melakukan fungsi sosial agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, melakukan survei padat untuk mendapatkan data akurat. Yang keenam, studi pendapat dari berbagai pihak. Yang ketujuh, ada analisis masalah remaja agar kurikulum itu menjawab tantangan zaman. Terus slide selanjutnya, model organisasi kurikulum di Indonesia. Ada beberapa model organisasi kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada subject centered kurikulum, yang dimana dia tuh berfokus pada mata pelajaran yang terpisah. Yang kedua ada correlated kurikulum. Beberapa mata pelajaran dikaitkan secara tematis. Yang ketiga ada broad field curriculum. Beberapa bidang studi itu digabung menjadi satu satuan besar. Yang keempat ada integrated curriculum yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu secara menyeluruh. Yang kelima ada core curriculum yang dimana dia tuh menekankan pada mata pelajaran inti sebagai dasar pendidikan. Yang keenam ada experience atau activity kurikulum yang berpusat pada pengalaman dan aktivitas siswa. Terus kesimpulannya, kurikulum dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan peserta didik. SD itu menekankan konten akademik dan pedagogik. Sedangkan SMP berpusat pada mata pelajaran dan SMA pada tujuan, materi, serta evaluasi pembelajaran. Organisasi kurikulum menjadi dasar pengaturan bahan ajar yang bersifat dinamis dan menyesuaikan ilmu serta teknologi unsur. Pentingnya meliputi konsep, generasi, keterampilan, dan nilai-nilai. Faktor utama organisasi kurikulum, ruang lingkup, urutan, kesinambungan, keterpaduan, keseimbangan, dan waktu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.